Assalamualaikum. Ayo Aisyah. Tangan dilipat. Kaki disilang. Tempat duduk siap. Berhormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini kita akan belajar tentang hari raya agama apa, anak-anak? Agama apa? Agama Islam. Anak-anak agamanya apa? Islam. Islam semua toh? Iya. Nah, hari raya agama Islam itu apa saja? Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Kemarin kita sudah merayakan hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Apa itu hari raya Idul Adha? Hari raya berkorban. Hewan berkorban itu apa sih? Menyembelih hewan apa saja yang boleh? Sapi juga. Yang satu kerbau. Ada 4 hewan yang boleh dikorbankan. Kalau banteng boleh dikorbankan ya? Boleh dikorbankan nggak kalau banteng cium? Boleh nggak Lik? Banteng boleh dikorbankan nggak? Coba Bran, yang boleh dikorbankan tadi apa saja Bran? Kambing, sapi, onta, kerbau, betul? Betul. Nah, sudah tahu semua apa saja tadi hewan yang bisa dikorbankan? Sapi, kambing, onta, kerbau. Hari raya kurban itu berasal dari cerita Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Pinter. Nabi Ibrahim dan anaknya siapa? Nabi Ismail. Al-Faro duduknya yang baik. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan anaknya Nabi Ismail. Pada zaman dulu itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa dia diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Nabi siapa tadi anaknya? Al-Faro yang baik. Ismail. Nama anaknya Nabi Ismail. Pada zaman dulu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bimbang-bingung, itu anak kesayanganku Nabi Ismail, tapi kok Allah mengutusku untuk menyembelihnya. Terus Nabi Ismail mendengar, dia menjawab, gak apa-apa ya, aku disembelih gak apa-apa, karena itu perintah Allah. Nah, atas keteguhan hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail pun disembelih. Tetapi sebelum pisaunya itu menyembelih ke Ismail, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Jadi yang disembelih itu kambing atau domba. Berarti yang disembelih itu tidak jadi putranya Nabi Ismail, tetapi domba atau kambing. Nah, anak-anak mau lihat ceritanya?
Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak sudah melihat kisah Nabi siapa? Muhammad Kok Nabi Ibrahim dan
Ibrahim dan Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim dapat apa tadi? Dapat mimpi. Mimpi dari siapa? Dari Allah. Untuk apa tadi? Untuk mengorbankan anaknya disembelih. Nah, terus diganti kambing. Apakah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya? Dilaksanakan. Itu berarti wujud bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki ketaatan kepada siapa? Ketaatan. Nah, betul. Ketaatan kepada Allah. Terus tadi dibisiki setan, dibisiki iblis untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim gimana? Tetap melaksanakan perintah Allah. Nah, itu berarti bukti bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki ketaatan kepada Allah. Nah, berarti kejadian dari korban itu El Farud, duduknya pripun, Hanif, kakinya gimana? Berarti mengajarkan kita untuk apa dari cerita Nabi Ibrahim sama Ismail tadi? Untuk sabar, ikhlas, terus apa lagi? Taat kepada Allah, kepada perintah Allah. Dan Ismail siapa? Bisa seperti Nabi Ibrahim? Kita harus berlatih sabar. Rizki uangnya disimpan. Nafis disimpan di mana uangnya? Belajar sabar ya Pak ya. Belajar sabar, ikhlas, taat kepada Allah. Sudah siap? Tadi sudah melihat video? Kemarin siapa yang melihat orang-orang berkorban? Nah, hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak melakukan simulasi berkorban. Kita hari ini ya berkorban menyembelih sapi. Bagaimana urutannya berkorban? Yang pertama urutannya sapinya. Hari ini kita sapi dulu, oke? Besok kambing. Ya, boleh. Besok lagi kita kambing lagi, oke? Yuk, urutan saat berkorban yang pertama sapinya disembelih. Disembelihnya dengan mengucapkan Bismillah. Tapi apa benar-benar Harus dengan Bismillah. Yang kedua setelah dipotong, sudah disembelih terus? Ya betul, dipotongi kulitnya. Terus apanya? Kakinya, apalagi? Daging-dagingnya. Terus habis itu? Betul, dibagi, dipotongi, ditimbang, dan dibagikan. Dibagikannya apakah misal Bu Beni itu berkorban, Fina tak kasih banyak, Rafa tak kasih sedikit. Boleh apa tidak? Boleh. Seharusnya gimana? Sama banyak, pinter. Nek sedikit ya sedikit semua, nek banyak semua. Yang penting sama. Betul, tidak boleh pilih kasih. Harus adil. Harus apa? Harus adil. Pinter. Beri tepuk tangan buat Rizky sama Nafis. Nafis, Rizky, Rafa yang baik. Sudah siap simulasi kita berkorban? Di sini kan ada banyak kegiatan ya, ada memotong, ada yang melepas daging. Melepas daging itu berarti ada yang memotong daging, ada yang nimbang, dan juga ada yang membagi-bagikan. Kalau yang memotong sapi, yang menyembelih sapi biasanya cowok atau cewek? Berarti nanti yang bagian menyembelih sapi cowok, ya.
sama Rafa berempat memegangin sapinya sebentar belum. Terus ada yang nanti kalau sudah dipotong nafis, ada yang memotong kakinya. 4, angkat tangan. Alif kan tadi sudah memegangi. Jadi Gibran, Danis, Elvaro, Rizky memotong kakinya. Ya, belum selesai, sabar, masih banyak. Sebentar. Terus habis memotong menyembelih sapi, kita melepas dagingnya di sebelah sana. Oke? Yang cewek-cewek berarti bagiannya apa, Sarufin? Yang cewek-cewek bagiannya apa? Memotong daging, menimbang sama Sapi. membagiskan. Oke, siap? Oke, sudah siap? Tepuk semangat. Dan Dong, semuanya. Sudah siap? Yuk, ayo berdiri semuanya. Berarti dirubuhkan dulu yuk. 1, 2, 3, tarik pelan-pelan. Mengucapkan apa, Fis? Mengucapkan apa, Fis? Tadi anak-anak sudah belajar apa? Tentang Hari Raya Umat Islam. Apa tadi Hari Raya Umat Islam? Hari Raya Idul Adha Fitr. Hari Raya Idul Adha berarti hari raya apa tadi, Cio? Hari Raya Kurban Fitr. Apa saja yang hewan yang boleh dikorbankan tadi? Dari cerita tadi hari raya kurban itu berasal dari cerita siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi siapa, Nafis? Nabi Ismail, pinter. Nah, dari kegiatan hari ini anak-anak belajar apa saja? Yang pertama, ya, cara menyembelih hewan kurban. Gimana tadi cara menyembelihnya? Terus disembelihnya sebelum disembelih harus mengucapkan doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anak membagikan dagingnya. Anak-anak belajar keikhlasan dalam berbagi. Terus dalam memotong tadi, apakah memotongnya sendirian?
bersama-sama berarti anak-anak belajar apa itu? Bekerja sama. Tadi ada yang bertengkar saat memotong sapi. Ada yang bertengkar saat memotong sapi. Jujur yang baik. Anakku. Siapa? Berarti kalau bertengkar, nah berarti itu kalau bertengkar menunjukkan bekerja sama apa enggak Ki? Tidak, seharusnya gimana Ki? Tidak bertengkar, dikerjakan bersama sama. Oke, Rizky pintar sudah mengakui kesalahannya. Tadi dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kalian belajar tentang apa? Belajar. Tentang ketaatan saat menerima cobaan dari Allah, sabar. Ya, harus apa kita tinggi? Sabar, ikhlas, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah? Anak-anak sudah belajar banyak hari ini, capek? Capek lapar ya? Habis ini kita pulang ya, Liga. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tangan ke atas, udah semua tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Kita duduk yang rapi, siap berdoa. Paginya putar tangan di pundak, lung-lung tangan di cowok, putar balikan di pagar, kanan kiri atas bawah, siap berdoa. Tangan dilipat, kaki disiram, di tempat duduk siap berhormat, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berdoa selesai pada guru berbak selamat siang Bu. Cepat ayo. Terima kasih Bu. Ada saleh-salehan? Selamat siang anak-anak. Allah kurang obat juga. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya la haula wala